heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Ini mohon izin ngajak Pak Saifuddin diskusi nih Pak terkait tugas saya sebagai digital guru penggerak. Ini saya ingin mendengar pengalamannya Pak Saifuddin itu dalam pembelajaran, bagaimana caranya Pak Saifuddin melakukan kelas itu agar anak bisa saling berrelasi, berkomunikasi satu sama lain itu seperti apa Pak? Ya, untuk mendapatkan momentum seperti itu agar satu dengan yang lain tidak diam-diaman, biar ada sinergi antara satu dengan lain. Biasanya kalau saya buatkan semacam tugas berkelompok. Jadi nanti mereka diskusi mengerjakan tugas yang mereka terima sesuai topiknya masing-masing, kemudian mereka mendiskusikan apa yang masalah yang diterima itu, kemudian nanti setelah selesai dipromosikan bersama-sama seperti itu. Itu membuat anak bisa saling diskusi satu sama lain. Kalau saya searah menerangkan saja kan nanti anak kesannya pasif gitu kan, diskusi saling antar mereka. Betul. Itu kalau di dalam satu kelas ya Pak. Kira-kira ada tidak kesempatan memungkinkan anak-anak itu juga berrelasi dengan teman lain kelas? Iya, kebetulan pernah kemarin saya lakukan. Di pembelajaran saya ada project untuk konten sosial yang mana mereka salah satu kelas itu memilih tema berbeda, tapi mereka bisa bertukar atau bersinergi melakukan dengan kelas-kelas yang lain. Berarti boleh membentuk kelompok dengan kelas lain boleh. Gitu. Itu sehingga itu bisa memungkinkan anak-anak berkomunikasi lintas kelas. Ya, keren sekali itu Pak. Saya itu menjadi referensi saya nanti untuk musim program. Matur nuwun Pak. Keren. Sudah Bu. Terima kasih Sena dan Pak sudah di sini dengan Bu Erna. Bu Erna yang sudah memiliki sebagai penggerak diminta untuk mengangkat dialog sama kita dan ini mewakili suara dan mahasiswa. Ini terkait dengan rencana program yang akan dibuat di Erna. Menurut kami, jika sekolah memfasilitasi anak-anak untuk bisa melakukan riset, sederhana setiap anak diizinkan, diberi pendamping, diberi fasilitas menurut kami pendapat. Saya setuju sekali karena anak-anak, terutama teman-teman saya itu cenderung bosan belajar di kelas terus. Dan kemarin kan kita melakukan suatu penelitian di laboratorium. Teman-teman terkesan sangat menikmati dan menyenangkan, dan teman-teman saya tanya apakah lebih paham jika langsung praktek, dan memang hampir semuanya, bahkan semuanya lebih paham kalau praktek. Jadi saya setuju. Saya setuju karena ini belajar di luar ruangan itu lebih asik, lebih paham apa yang kita pelajari, bisa langsung kita terapkan di bahasa saya. Lebih sekali kata satu ini saya jadi semangat begitu. Kalau menurut kalian, riset yang bisa dilakukan oleh anak-anak itu kira-kira yang disukai, yang membuat anak-anak itu bisa seperti apa? Apakah harus selalu belajar kita kira-kira dulu? Apakah yang viral mengamati masyarakat kan boleh ya? Apa yang seperti apa? Apa kira-kira? Kalau menurut saya itu tergantung pribadi masing-masing. Jadi ya kalau anaknya suka bersosialisasi, suka bertanya pendapat atau langsung terjun ke lapangan, itu mungkin akan lebih suka jika sosial. Cuman kalau bukannya dia lebih suka meneliti sesuatu di laboratorium, dia akan lebih suka di laboratorium. Tapi kalau pendapat saya sendiri, saya lebih suka sosial karena lebih enak saja gitu, seperti belajar tempat-tempat dan kita dapat melihatnya sendiri tanpa harus di laboratorium mempraktekkan sesuatu yang kurang nyata.
kalau kita pribadi itu suka di sosial, tapi tidak untuk kemungkinan bagaimana di laboratorium. Kalau apa bagaimana? Saya pendapat netral, tapi ada beberapa hal seperti lebih baik jika dibuatkan seperti tema atau kotak supaya teman-teman yang lain itu juga bisa paham ataupun mengerti batas-batas tema tersebut. Kemudian dalam kelompok itu dibagi menjadi beberapa, mungkin ada yang lebih suka sosial. Di dalam satu kelompok tersebut harus ada 2 orang atau 2 kelompok yang suka di laboratorium maupun di luar ruangan, karena dua-duanya itu sangat penting menurut saya. Berarti saya bisa menangkap kalian berharap baik yang suka sosial maupun yang suka di laboratorium kita itu difasilitasi, boleh melakukan, juga disediakan peralatannya, semuanya kita fasilitasi. Jadi harus hanya mengikuti satu jenis saja. Ya, bagus sekali, terima kasih. Kalau menurut kalian, kira-kira nanti jika itu nanti dilaksanakan, semua anak boleh riset, boleh memiliki riset yang diinginkan, melakukan hal apa yang menjadi halangan atau kendala bagi mereka? Ya, kalau saya sendiri kendalanya itu kalau penyaturan dengan atau kendala itu tetap susah. Cuma kalau dipandu saya rasa akan lebih menyenangkan juga lebih jelas. Dan kalau kendala sendiri sih saya mungkin akan merasa jika harus membawa peralatan dulu sendiri dan harus juga kendalanya kurang pendampingan dan tidak ada fasilitas. Tapi kalau itu bisa diadaptasi dengan sekolah menyediakan juga fasilitas. Kendala yang apa? Kendalanya apa? Mungkin kalau untuk pas waktu rekaman, kalau kita kan pasti ada kendalanya. Ya. Itu yang susah di titiknya. Karena hal di luar itu berisik, jadinya suaranya kurang tinggi, kemudian dokumentasinya kurang jelas. Berarti untuk mengatasi itu mungkin orang bisa memfasilitasi juga mungkin patungan berbeda. patungan. Ya, gimana? Saya sendiri itu GTI saya rasa ada di Jepang. Harusnya beberapa kali rekaman dan memang Kalau biasa dan boleh digunakan, bukan hanya digunakan. Anak-anak, terima kasih atas masukannya. Ini akan menjadi salah satu yang pergunakan dan juga film yang saya itu saya mewakili suara anak-anak. Semoga apa yang kita lakukan ini saya ikhlas. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep it. Assalamualaikum Pak Ayat. Mungkin Pak Ayat ini tugas saya di guru pembina, di mana saya harus melaksanakan sebuah program untuk pengembangan sekolah. Saya itu punya rencana tentang program yang saya beri nama Aku Cinta Ri, artinya Aku Cinta Riset. Ini menurut rencana saya, ini saya berharap anak-anak ada program khusus yang memberi kesempatan kepada mereka untuk melakukan riset secara mandiri dengan pendampingan dari sekolah. Saya soal informasi dari Pak Ayat selaku wakil kurikulum, kira-kira dari sekolah ada tidak kebijakan yang selaras dengan rancangan saya itu, Pak? Ya, untuk kebijakan dari sekolah, insya Allah itu nanti program riset itu merupakan program salah satu program unggulan. Program sekolah yaitu adalah riset dan vokasi. Salah satunya adalah riset. Insya Allah nanti mulai tahun ajaran baru nanti akan kita jalankan program riset ini. Insya Allah nanti diakomodasi ke dalam kurikulum satuan pendidikan. Jadi ya,
Dan setelah insya Allah nanti ada kebijakan untuk melakukan kegiatan sesuai dengan dari ide dari kita. Alhamdulillah, kebetulan sekali nih Pak ya. Tapi mungkin barangkali berbeda dengan vokasi ya. Kalau riset itu kan bagi anak-anak itu cenderung dianggap sesuatu yang sulit dilakukan, rumit dan membutuhkan tingkat intelektual yang tinggi. Ini kira-kira kalau menurut Pak Ayat ada tidak trik atau metode bagaimana untuk menumbuhkan minat riset pada anak-anak yang bisa dilakukan? Jadi karena ini program baru ya, kita tidak terlalu membebani target yang berat bagi anak. Target awal itu melatih anak untuk menulis dan membuat laporan. Jadi untuk program riset ini anak-anak bagaimana menyusun laporan, membiasakan untuk membuat laporan apa yang dia ketahui untuk dites, kemudian dilaporkan sebagai bentuk laporan yang mendekati ilmiah lah, mendekati ilmiah. Ini ada susunannya nanti sistematikanya kan ada aturannya. Nanti anak kita latih untuk itu, untuk program riset. Berarti tidak terlalu berbahaya jika beban berat. Kemudian begini Pak, anak-anak itu kan kalau dengan kata riset itu cenderung dengan riset di laboratorium, alat-alat bahan-bahan kimia. Nah, ini kira-kira untuk anak-anak yang barangkali belum punya wawasan riset selain itu, kira-kira sekolah memfasilitasi bagaimana? Dari sekolah, nanti kan anak-anak itu diberi pemahaman dulu tentang riset. Meskipun namanya itu riset kan artinya nanti bisa penelitian. Kalau arahnya nanti ke penelitian, barangkali nanti anak kaget dan merasa berat. Nah, di awal itu harus ada pemahaman dulu. Meskipun ini judulnya namanya kegiatan riset penelitian, tapi anak-anak itu apa yang dilakukan nanti ada pemahaman dulu, sehingga anak itu tidak merasa kejahatan atau tidak takut. Syukur nanti dia termotivasi seperti yang tadi saya katakan. Target utamanya adalah bagaimana anak-anak itu terbiasa untuk menyusun laporan. Jadi dia mengamati sesuatu, ya bisa sains, bisa sosial, bisa alam. Anak melakukan pengamatan, melakukan observasi, kemudian dituangkan ke dalam bentuk tulisan yang formal. Berarti intinya anak dipahamkan dulu bahwa riset itu tidak harus di laboratorium, bisa dengan mengamati lingkungan atau mengamati fenomena sosial. Memungkinkan tidak jika anak diberikan contoh-contoh riset-riset sebenarnya yang menyenangkan dan mudah dilakukan sehingga membuat anak tertarik. Bisa, insya Allah bisa. Sebenarnya anak-anak kita itu sudah sering melakukan kegiatannya, cuma tidak terbiasa untuk dilaporkan sebagai suatu karya tulis. Insya Allah anak-anak kita itu insya Allah mampu. Adanya baksos, adanya kemarin kegiatan penghijauan yang dilakukan di pantai itu, kemudian survei di masyarakat, bahkan ikut apa kemarin yang lomba mapalah itu, terus Anies itu. Iya, jelajah. Nah, jelajah itu kan sejarah. Ya. Nah, itu suatu kegiatan sudah dilakukan. Cuma anak itu nanti bagaimana apa yang dia lakukan itu disusun dalam bentuk karya tulis. Berarti ini kalau bisa saya simpulkan itu penting bahwa di awal sebelum anak memilih itu diberikan pemahaman terkait riset sehingga mereka tidak salah sangka atau merasa takut untuk memilih riset ini. Pak ya, kemudian nanti bentuk kegiatannya kira-kira apakah intra, ekstra atau kurikuler atau lepas dari ketiga ini? Karena ini kegiatan program
bulan di sekolah, tentunya kan harus masuk ke dalam struktur kurikulum. Maksudnya kurikulum satuan pendidikan. Sehingga nanti diupayakan kegiatan itu intra. Karena kan wajib setiap anak kan wajib milih salah satu. Boleh milih riset, boleh milih vokasi. Kita mengakomodasi anak-anak yang memilih riset ini. Nanti kan riset kegiatannya banyak. Apa ya? Betul. Karena melihat banyak anak dan itu sifatnya wajib, walaupun wajib memilih, itu kan lebih tepatnya adalah masuk ke dalam intra. Kemudian ekstra yang selama ini sudah berjalan, sudah punya ekstra care, itu tetap jalan, kan hanya untuk membimbing bagi anak-anak yang betul-betul berminat ke dalam riset. Dan itu disiapkan untuk lomba. Jadi nanti ekstranya tetap jalan, kemudian kegiatan latihan menulis ini, membuat karya tulis ini juga tetap. Berarti kalau masuk intra itu biasanya kan ada kayak ini dengan rapat ya. Apa yang akan termasuk yang dilaporkan anak-anak? Iya, nanti dilaporkan ke anak-anak. Kan ada kegiatan ekstra ini, ekstra. Jadi nanti kita masukkan ke dokumentasinya itu dimasukkan ke dalam kegiatan di raportnya tidak ada. Karena ada prestasi juga itu. Kemudian dari proses anak-anak ini nanti berarti program ini berlaku selama 1 tahun gitu. Selama 1 tahun berarti goalnya di akhir tahun itu apa pencapaian yang ditunjukkan oleh anak-anak yang dilaksanakan sekolah? Goalnya adalah anak-anak itu punya karya tulis. Punya karya tulis. Di mana karya tulis itu anak survei sendiri, mengalami sendiri, mengamati sendiri, kemudian dia membuat semacam laporan. Di mana laporan itu tidak sekedar memaparkan kejadian, kan anak-anak kita bimbing membuat laporan yang formal. Berarti mereka ada pustakanya. Nanti anak-anak bisa cari daftar cari bahan-bahan pustaka di perpustakaan atau di internet yang berkaitan dengan apa yang dia lakukan. Jadi nanti endingnya anak-anak tulis. Jadi anak-anak yang memilih kegiatan riset. Apakah dimungkinkan ada event di mana anak memaparkan penelitiannya untuk presentasi akbar seperti itu atau semacam karya atau kemudian betul? Ya, ini untuk memotivasi anak-anak. Nanti kita rencanakan, kita lombakan. Jadi nanti karya tulis kita lombakan. Ya seperti pada waktu kita mengikuti lomba akhir. Ya nanti dalam bentuk presentasi, bentuk apa, misalnya nanti kalau ada penghargaan itu memang di awal itu termotivasi untuk membuat karya yang sebaik mungkin. Memang salah seperti itu. Jadi ada kesempatan untuk memaparkan penelitian mereka. Iya. Pak, kira-kira dari semua rencana itu hambatan yang mungkin muncul apa? Hambatan yang mungkin muncul, yang pertama tentunya dana. Jadi kan harus ada alokasi dana seandainya nanti dibutuhkan, dan itu juga kesulitannya nanti bisa terakomodasi di bawah kita. Nanti kita pikir. Artinya kita harus menambah alokasi dana untuk kegiatan riset yang sebelumnya tidak ada. Nah, kira-kira dimungkinkan bisa atau tidak. Tapi kalau untuk kegiatan anak, insya Allah bisa. Jadi tantangannya anggaran, tapi sudah ada kemungkinan solusinya bahwa itu bisa dialokasikan. Kalau untuk kegiatan anak, insya Allah. Selain anggaran, apa masih ada tantangan lainnya? Karena ini program baru, kita kan belum tahu kebutuhannya. Kan kebutuhan buku sebagai bahan referensi kan perlu kita pikirkan. Jadi mungkin kendala saat ini ya boleh saya katakan
kita memiliki referensi apa yang dibutuhkan, karena kita belum tahu anak mengadakan kegiatan apa, observasi apa. Nah, kalau sudah ada identifikasinya, insya Allah nanti sambil berjalan bahan referensi itu nanti kita sediakan, kita berikan istilahnya. Jadi untuk saat ini kendalanya barangkali yang mungkin di perpustakaan sudah ada, tapi kan tidak banyak sesuai dengan kebutuhan. Mungkin kebutuhan selain bahan adaptasi juga barangkali ada alat atau bahan yang digunakan selama ini. Ya, barangkali selama survei anak butuh sorting atau apa. Jadi mungkin nanti itu terpenuhi kalau kita bisa memenuhi kalau sudah berjalan dan ternyata kita butuh ini, kita butuh ini. Kira-kira kalau mendadak seperti itu, kalau pemenuhannya dengan anggaran dari mana, Pak? Kalau itu ya jangan mendadak. Kita programkan. Kalau melalui anggaran pos perubahan bisa betul, Pak? Bisa ya. Tapi kan tetap namanya kan tetap di program. Tetap di program. Walaupun nanti di program. Asal tidak terlalu terlambat data yang kita peroleh. Terima kasih Pak Ayat, ini sangat mencerahkan. Matur nuwun, semoga program ini bisa berjalan dengan lancar dan terutama adalah bermanfaat bagi pengguna. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon izin mengganggu waktunya Pak Santoso sebentar. Iya. Pak Santoso ini terkait dengan tugas saya sebagai salah guru penggerak. Itu saya bertugas untuk membuat satu rancangan program bagi anak. Ini salah satu program yang saya ajukan itu adalah Kucintari, adalah Aku Cinta Riset. Ini adalah program yang memfasilitasi anak-anak yang berminat untuk riset, kemudian membantu anak-anak melakukan riset termasuk sampai anak-anak. Terkait dengan Pak Santoso selaku wakil kepala sekolah bidang sarana, Pak San, kira-kira bagaimana kesiapan sarana untuk pelaksanaan risetnya anak-anak? Saya sangat mendukung sekali tentang riset, sekolah riset dengan program panjenengan tadi apa? Aku cinta riset. Bagus sih. Untuk sekolah riset, untuk sarannya sangat siap. Yang pertama di buku-buku riset di perpustakaan sudah siap, sudah ada. Terus dari internet, dari web sudah ada. Jika dibutuhkan buku atau sumber lain yang belum ada, tetap kami siapkan. Siap kalau dari hal sumber siap, dari sumber yang lain yang dibutuhkan. Misalnya kalau anak-anak yang memilih penelitian di bidang IPA, Pak, itu kan butuh laboratorium. Kesiapan laboratorium untuk kebutuhan riset anak-anak itu seperti apa, Pak? Ada 3 lab, ya di sini lab IPA, lab fisika, kimia, dan biologi. Untuk lab saat ini yang paling komplit karena dapat bantuan itu lab kimia. Lab biologi kelihatannya dengan dulu bilang mikroskop, memang mikroskop itu susah. Kita kendalanya bukan mampu atau tidak mampu beli, tapi sekarang katanya boleh atau tidak boleh. Nah itu jadi kita susah untuk membeli mikroskop. Gimana berarti? Tapi kalau secara garis besar untuk peralatan yang lain bisa dipakai. Bisa dipakai. Dipersiapkan apapun kalau untuk anak silakan. Rusak pecah tidak apa-apa, asal rusaknya dipakai. Kalau itu kalau untuk tenaga laboran yang nanti membantu fasilitasi anak-anak dalam mengakses alat dan ruang berpengaruh. Ada untuk laborannya ada satu, Bu siapa itu namanya, Bu Makamah, ada satu. Ya itu memang kalau dirasa satu belum bisa, belum mencukupi, belum bisa melayani untuk siswa, kita bisa menambahkan. Kemudian terkait biaya Pak San, ini kan kalau nanti misalnya risetnya anak itu dalam banyak bidang, kita berarti membutuhkan banyak pendamping atau pembimbing. Kalau seperti itu pembiayaannya berapa?
lagi ini kita terlepas dari apapun, pembiayaan itu untuk APNS tidak boleh dibiayai dari BOP maupun BOS, tidak boleh dibiayai, tidak boleh dihonor untuk PNS. Jadi kita punya kendala di situ. Untuk honor jelas tidak bisa. Yang kedua, kalau pembelian masalah peralatan bahan sangat bisa. Mulai kertas, apalagi alat peralatan fisika itu IPA, ya peralatan IPA. Jika risetnya IPS kami siapkan, banyak sudah peralatan IPS sudah ada. Tapi yang kendalanya kalau ada pendamping, ada butuhkan waktu. Kalau sampai di sore hari, terus misalnya bahasanya zaman dulu itu susah itu kita menganggarkan, memang nggak dulu. Berarti kendalanya itu jika nanti penelitian sampai sore, itu tidak bisa dibiayai. Tidak bisa dibiayai. Kira-kira untuk mengatasi itu berapa, Pak? Ini susah untuk mengatasi ini. Kita berarti yang pertama jangan sampai sore, itu anak-anak ya, tidak kondisikan, jangan sampai melebihi jam sekolah. Itu aja yang pertama. Kemudian kalau tadi terkait pembiayaan, kalau pendamping dari guru PNS tidak bisa dibiayai dengan honor, kalau misalnya membutuhkan pendamping dari luar, misalnya Pak, ada alumni atau orang tua yang mau membantu menjadi pembimbing, itu dimungkinkan betul? Kalau pembantu nggak bisa, tapi kalau narasumber bisa. Narasumber bisa. Sebagai narasumber. Kalau sebagai pendamping, istilah pendamping ini agak rancu, agak apa ya, susah diterima. Kalau narasumber bisa. Oke Pak Santoso, terima kasih atas informasinya, sangat mendukung dan membantu. Mohon dukungannya nanti jika kegiatan berjalan atas segala bantuan dan dukungan dari biasa. Oke, sama-sama. Semoga sukses. Terima kasih. Gotta find my way to you. Now that our love has capsized.